Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Itu ya. Warwi dan diriwayatkan anna Dawud, bahwa sungguhnya Nabi Dawud alaihi salam, mudah-mudahan tetap atas Nabi Dawud assalamu keselamatan. Anna Dawud tamanna yawman, tamanna berangan-angan Nabi Dawud yawman pada satu hari minal ayyami, dari hari-hari, dari semua hari, berangan-angan manzilat abaihi, akan kedudukan leluhurnya, Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yaqub. Jadi berangan-angan berada di kedudukan angkat leluhurnya. Wa sa'ala alaihi salamu rabbahu ayyam tahinahu. Wa sa'ala, dan meminta oleh Nabi Daud alaihi salam, rabbahu, meminta kepada Tuhannya Nabi Daud, meminta ayyam tahinahu, agar menguji oleh Allah, oleh Tuhan, kepada Nabi Daud. Kama imtahanahu, sebagaimana telah menguji oleh Tuhan itu kepada mereka leluhurnya, kepada abai. Wa yu'tiyahu minal fadli ma'atahu, dan juga agar yu'tiyahu, memberikan oleh Tuhan itu kepada Nabi Daud minal fadli, daripada keutamaan, ma'atahu, sesuatu yang telah memberikannya oleh Tuhan kepada mereka abai. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka mewahyukan oleh Allah Ta'ala ilaihi, kepada Nabi Daud, atau memberikan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, innaka tubtala fi yaumi hadha, fi yauma hadha, fi yauma kadha, kata ya. Sungguhnya engkau tubtala, akan diuji, fi yaumi kadha, pada hari yang demikian, pada hari itu, pada artinya nanti diuji. Fahtaris, maka hati-hatilah oleh engkau. Falamma kana dzalikal yaumu ja'ahu asyaiton, maka ketika ada oleh hal itu hari, ja'ahu, maka datang kepada Nabi Daud asyaiton, oleh setan. Jadi pada hari itu tiba-tiba datang setan. Fatamatsala lahu fi surati hamamatin min dhahabin fiha min kulli launin hasan. Fatamatsala, maka menyerupa oleh si setan lahu kepada Nabi Daud fi surati hamamah, dalam bentuk burung merpati, ya. Burung merpati, burung dara, min dhahabin, yang terbuat dari emas, fiha, pada hamamah, min kulli launin, dari setiap warnanya, hasanin, dari setiap warna yang bagus. Fiha min kulli launin hasanin, fiha, pada hamamah, terdapat dari setiap warna, hasanin, yang bagus. Fa'ajabahu husnuha, fa'ajabahu, maka a'jabah, membuat kagum, ya, kepada Nabi Daud, husnuha,
akan keindahan burung hamamah. Fa'ajabahu husnuha, maka membuat kagum pada Nabi Daud husnuha, oleh keindahan burung hamamah. Husnuha ya. Failnya ya, husnuha. Failnya ajabah. Famadda yadahu liya'khudhaha, maka memanjangkan, madda itu apa? Memanjangkan ya, atau mengulurkan. Yadahu akan tangannya Nabi Daud, maka mengulurkan Nabi Daud yadahu akan tangannya Nabi Daud liya'khudhaha, untuk mengambil oleh Nabi Daud hak kepada hamamah, kepada burung hamamah. Wa yuriyaha Bani Israil, wa yuriyaha, dan memperlihatkan ya, memperlihatkan oleh Nabi Daud hak akan hamamah Bani Israil, kepada Bani Israil, memperlihatkan kepada Bani Israil. Liyanzuru ila qudratillahi ta'ala, liyanzuru, agar mereka melihat si Bani Israil, ila qudratillah, melihat kepada kekuasaan Allah Ta'ala yang maha luhur. Fatarat ghaira ba'idin, fatarat maka terbang hamamah ya, burung tadi, ghaira ba'idin, terbang bukan ke tempat yang jauh, diterbang bukan ke tempat yang jauh, jadi dekat terbang. Fatabi'aha, maka mengikuti oleh Nabi Daud hak akan hamamah. Fatarat, maka terbang lagi itu oleh hamamah min qawwatin, min qawwatin, qawwatin bifathil ham, bifathil kaf, wa yudhamu ya harfun fil harf wa huwa kharfun fil harf. Namanya ventilasi, lubang di tembok itu kan ventilasi ya namanya, lubang angin di tembok itu ventilasi ya, ventilasi lubang angin di tembok. Min qawwatin, maka terbang itu si hamamah oleh si hamam min qawwatin, dari ventilasi. Panadhara Daud aina taqa, panadhara maka melihat Daud oleh Nabi Daud aina taqau, di mana dia terjatuh. Siapa yang terjatuh? Hamamah tadi ya. Fa'absara Daud imra'atan fi bustanin tazahulu. Fa'absara, maka melihat Daud oleh Nabi Daud imra'atan, kepada seorang perempuan fi bustan, di kebun, taghtasilu, yang sedang mandi oleh si perempuan. Jadi si perempuan tadi lagi mandi. Jadi melihat, absara, jadi melihat. Fa'ajaba, maka merasa takjub, merasa kagum ya, Daud oleh Nabi Daud min husniha, dari keindahan si perempuan tadi, min husniha, dari keindahan imro'ah. Wahanat minha iltafatuhu fa'absarat lillahu. Wahanat, dan mendekati, dan mendekat ya, hanat mendekat,
Siapa yang mendekati? Ini terlalu. Wahai minha mendekati. Wahanat minha dan mendekati oleh si Hamamah minha dari si imro'ah. Jadi yang dekatin tadi burung tadi mendekat ke si perempuan. Iltafatuhu, maka menoleh ke si perempuan tadi fa'absharat. Fa'absharat, maka memandang, maka melihat oleh si perempuan zillahu, akan bayangannya Nabi Daud. Karena tuh burung mendekat, maka menoleh si siapa? Si perempuan tadi bertemu ya. Fana qadot sya'roha faqatta badanaha. Fana qadot, maka mengurai itu. Kalau cewek kan mandi rambutnya diurai ya. Hah? Murai gitu. Diurai. Bukan digelung, tapi murai. Sya'roha, akan rambutnya si imro'ah, faqatta, maka menutupi. Jadi karena diurai, nutupin itu badanah, akan badan si perempuan. Kan kalau digelung nggak mungkin nutupin, kan diurai. Fazadahu i'jaban, fazadahu, maka semakin menambah kepada Nabi Daud i'jaban, kekaguman, akan kekaguman. Jadi makin kagum Nabi Daud akan keindahan tuh perempuan. Semakin diurai kan, makanya rambut itu perempuan tuh teman rambutnya panjang, sehingga makin membuat kecantikan itu bertambah gitu. Kemudian fasa'ala anha faqila lahu, maka bertanya oleh Nabi Daud anha, tentang perempuan tadi. Jadi Nabi Daud tanya tentang si perempuan. Faqila lahu, maka dikatakan lahu kepada Nabi Daud, innaha imra'atun awliya, sesungguhnya dia si imra'ah adalah istrinya Aulia. Fatolaba, maka meminta oleh Nabi Daud minhu, dari Aulia, ayyutalliqaha, agar mentalak oleh si Aulia kepada istrinya, liyatazawwajaha, agar menikahi Nabi Daud akan istrinya Aulia. Jadi suruh talak dulu baru dinikahi. Ini lagi cerita lagi syariatnya Nabi Daud, jangan dipakai, nggak kepake di kita. Kalau saya mengenai padalika, maka adapun hal itu, hal apa? Hal talaba minhu ayyutalliqaha litajawwazaha jaizun, adalah boleh. Min ghairi nakirin, dengan tanpa ada pengingkaran, dari tanpa ada pengingkaran. Boleh, nggak ada pengingkaran. Illa anna Dawuda, melainkan bahwa sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam li'azmi manzilatihi wa irtifa'i martabatihi wa 'uluwi sya'nihi, bahwa sungguhnya Nabi Daud alaihissalam adalah li'azmi manzilatihi, karena agungnya kedudukan Nabi Daud, wa irtifa'i martabatihi, dan tingginya martabat Nabi Daud,
wa uluwi sya'nihi, dan tinggi juga sya'nihi, kedudukan atau keadaan Nabi Daud. La yang bagi, tidak sepatutnya lahu bagi Nabi Daud ayas ala rajulan, tidak sepatutnya untuk meminta oleh Nabi Daud rajulan kepada seorang laki-laki. Laisa lahu, yang tidak ada bagi si rajul illa imra'atun wahidah, kecuali dia memiliki satu istri, melainkan dia memiliki satu istri. Jadi nggak patut ke Nabi Daud minta sama laki-laki yang punya satu bini buat dicerai. Ayyanzula anha fayatazawwajaha, tidak patut meminta kepada seorang laki-laki yang punya satu bini untuk melepaskan oleh si rajul anha dari imro'ah, fayatazawwajaha, maka menikahi oleh Nabi Daud akan si perempuan, ma'a kasrati nisa'ihi, beserta banyaknya istri-istrinya Nabi Daud. Jadi dia banyak istri. Balkana, akan tetapi ada al-munasibu lahu ayyagliba hawahu, kan tetapi ada sesuatu yang cocok, al-munasib, yang cocok, yang sesuai, lahu bagi Nabi Daud ayyagliba hawahu, yaitu hendaknya mengalahkan oleh Nabi Daud hawahu, akan keinginannya Nabi Daud. Wa yasbiru ala ma umtuhina bihi, dan bersabar oleh Nabi Daud atas sesuatu yang diujikan bihi, kepada Nabi Daud. Falidzalika, maka karena hal itu, hal meminta Nabi Daud istri orang untuk dinikahi, atabahullahu ta'ala, maka karena hal itu atabahu, menegur kepada Nabi Daud Allahu oleh Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa qala Daud libnihi Sulaiman alaihi wassalam, wa qala, dan telah berkata Daud oleh Nabi Daud libnihi, kepada putranya Nabi Daud, yakni Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, mudah-mudahan tetap atas keduanya assalamu, keselamatan. Ya bunayya, kata Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman, ya bunayya, ayah putraku, amsi khalfal asadi wal aswad, amsi, berjalanlah engkau, khalfal asad, di belakang singa, wal aswad, dan di belakang ular hitam, ay al-azimi minal hayyati, yakni dari yang paling, yakni yang paling besar, minal hayyat, daripada ular, wa fihi, dan di dalam dan pada hayat, sawadun, yaitu memiliki warna hitam, kama fis sahih, sebagaimana yang terdapat dalam kitab as-sahih. Wala tamsi khalfal mar'ati, dan janganlah engkau berjalan khalfal mar'ati, di belakang perempuan, kata Nabi Daud pada Nabi Sulaiman. Wa qala Mujahid, dan telah berkata oleh Imam Mujahid, idza aqbalat al-mar'atu jalasa iblisu ala ra'siha wa zayyanaha liman yanzuru. Idza aqbalat, apabila menghadap oleh si perempuan, ngadep depan maksudnya, menghadap depan ya, oleh si perempuan, jalasa, maka duduk iblis oleh iblis, ada rasiha, di atas kepala di si perempuan, fazayyanaha, maka menghiasi oleh si iblis kepada si perempuan, liman yanzuru, bagi orang yang akan memandang. Wa idza adbarat, dan apabila membelakangi oleh si perempuan, jalasa ala azizatiha, maka duduk oleh si setan, oleh si iblis, ala azizatiha, atas bokongnya si perempuan, fazayyanaha liman yanzuru, maka menghiasi oleh si iblis
kepada si siapa mar'ah lima guru bagi orang yang memandang. Itu lagi. Wa qila li Yahya alaihi salam, dan dikatakan bagi Nabi Yahya dan dikatakan bagi Nabi Yahya alaihi salam, mudah-mudahan tetap atas Nabi Yahya assalam keselamatan. Wa huwa lam yakun lahu mailun ila amdin nisa, dan adapun Nabi Yahya yaitu tidak ada bagi Nabi Yahya mailun kecondongan ila amdin nisa kepada perkara-perkara perempuan, kepada perkara perempuan-perempuan. Jadi nggak ada itu kecondongan hati Nabi Yahya kepada urusan perempuan, nggak ada. Bukan berarti demen laki, itu enggak. Ya. Jadi Nabi Yahya ada yang nanya Nabi Yahya, ditanya Nabi Yahya sama orang tentang awalnya zina. Katanya orang yang nanya, ma bad'u zina? Ya Nabi Yahya, ma bad'u zina? Apa permulaan zina? Apa yang menjadi permulaan zina? Qala, kemudian menjawab Nabi Yahya, an-nadhr, memandang. Memandang lil mar'ati kepada perempuan. Wa tamanni lil zina bil qalbi. Wa tamanni dan berangan-angan lil zina kepada zina bil qalbi dengan hati. Wa zina al-aini, dan adapun zina mata, min kubar sagairi, daripada dosa besar, daripada kubar sagair, dosa besarnya dosa-dosa kecil. Artinya paling besar dosa-dosa kecil. Zina mata itu dosa paling besarnya dari dosa-dosa kecil. Wa huwa yu'addi 'alal qurbi ilal kabirati al-fahishati, dan adapun zina mata yaitu menyampaikan oleh zina mata alal qurbi, atas mendekati ilal kabiratil fahishah, kepada dosa yang besar al-fahishati yang buruk. Wa huwa zinal farji, dan adapun al-kabiratil fahishah yaitu zinal farji, yaitu zina kemaluan. Wa man lam yaqdir ala ghaddi basarihi lam yaqdir ala hifdzi farji. Wa man lam yaqdir, dan siapa orang yang tidak mampu oleh siman ala ghaddi basarihi, atas menjaga pandangannya siman, lam yaqdir ala hifdzi farjihi, maka tidak akan mampu oleh siman ala hifdzi farjihi, atas menjaga farjinya siman. Wallahu a'lam. Mobil. Memang lagi saya ibu hamil yang menyusui ini bisa bukan tradisinya, verifikasi. Ini enak juga. Lidah saudara. Lidah lebih enak. Enggak, hati enggak pernah terinfeksi. Bukan di kopinya loh. Wajib. Masih
masih membahas tentang ceritanya Nabi berurut syariatnya yang kagum sama kecantikan seorang perempuan. Dan kemarin kita katakan yang Allah katakan inna kaida syaitan kama ba'ita, tipu daya setan itu lemah. Wa inna kaida kunna azim, dan tipu daya perempuan itu besar. Jadi yang besar itu tipu dayanya perempuan. Setan mah tipu dayanya lemah. Yang kuat itu tipu dayanya perempuan. Setan mah tipu dayanya lemah. Kenapa? Karena setan mah nggak kelihatan. Dia ngegoda kita nggak kelihatan setan. Tapi kalau perempuan ngegoda kita kelihatan, jelas, nampak, nyata godanya. Gak usah anak muda, orang tua tergoda. Orang tua tergoda. Ada yang salah satu cerita orang alim itu lantaran karena perempuan cantik, perempuannya wah enol cantik tuh enol, dia tergoda, akhirnya didatangi dia pengen nikahin. Kata tuh perempuan, kalau abang emang demen sama saya, abang kudu ikutin syarat. Kalau emang pengen nikah sama saya, kudu ikutin syarat. Apa syaratnya? Syaratnya abang kudu ikut agama saya. Kalau abang mau, saya mau. Tidak mau, abang baik. Padahal itu orang alim. Alhamdulillah. Lagi di majlis. Iya. Insyaallah. Ya. Orang alim kenal. Kenapa? Karena memandang kecantikan perempuan. Karena kecantikan akhirnya tergoda. Ada hasrat untuk menikahi, bukan berzina, tapi hasrat untuk menikahi. Cuman dari mulai pandangan itu akhirnya terbuai dengan perempuan dan menggadaikan keimanannya dan pengetahuannya dia. Sebenarnya asbabnya beliau sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan beliau nggak percaya awalnya, bukan nggak percaya, ngetes Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tujuan sowannya mau ngetes Abdul Qadir, tujuan sowannya, sehingga dia akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah itu jangan sampai tergoda gitu dengan kecantikan perempuan. Bersyukur gitu. Bersyukur gitu. Syukur aja gitu, kita punya bini ya, ini udah paling cantik bini kita udah. Bini kita udah paling cantik. Jangan ngelihat yang lain. Jangan ngeliat yang lain ya. Udah nikah tuh udah paling enak. Nikah tuh udah paling enak. Jangan kita enak buat di pacaran. Kagak enak dia, ciuman aja dia masih nyari tempat. Kalau kita ciuman bebas udah nikah, mau mana aja tuh cium. Ya, nggak ada rasa takut digerebek, nggak ada. Kalau mereka pacaran masih ada takut digerebek. Ya Ju. Enggak. Nah kalau udah nikah mah nggak ada rasa takut digebrok tuh, nggak ada, cuma takut kedengeran dong suaranya, malu besok ledekin gitu doang. Enak nikah tuh. Jadi jangan kita melihat orang-orang yang hidupnya di sana, di luar sana pacaran, glamor, enak, jajan sana sini ya. Jangan itu mah, yo itu sesaat.
Sesaat. Ada kalanya gitu, ada kalanya doang. Makanya sering-sering memandang istri kita kalau lagi tidur, kita pandangin tuh istri kita, ngeliatin mukanya. Itu akan tampak kecantikan istri. Akan makin tumbuh tuh kecintaan kita kepada istri. Soalnya bakal begini nih kita, ketika mandangin, oh ya Allah, ternyata istri saya. Nanti dia rela mengorbankan kecantikannya, mengorbankan kemolekan tubuhnya demi anak-anak saya gitu. Itu begitu. Pandangannya begitu. Sehingga kan rasa dalam rumah tangga itu akan makin bertambah rasanya. Cinta rasanya akan makin hidup, sehingga gak ada keinginan buat nambah lagi, itu gak ada. Kenapa? Wah, istri saya paling terbaik. Udah the best pokoknya udah. Bagus nih syariat, kagak nyampe di Nabi Muhammad nih syariat. Kalau nih syariat nyampe, jauh-jauh dari temen. Jangan cari bini cakep, jangan. Kalau syariat ini nyampe ke Nabi Muhammad, di syariat ini dipakai juga nih, syariat Nabi Daud. Ya, gua cuma dapat dah. Taruh ya. Gurunya demen, ya kan? Kita aja mau guru ya, kata gurunya. Ada demen bini ente. Ada demen sama bini ente, diserahin. Ini syariatnya Daud begitu. Kenapa? Karena bahayanya perempuan tuh bahaya Juli, bahaya. Baik dari depan itu bahaya, dari belakang juga bahaya. Bahaya. Sampai kata Imam Mujahid itu, idza aqbalatil mar'atu jalasa iblisa min ra'siha. Itu kalau dari depan itu iblis menghiasi perempuan di wajahnya sehingga terlihat cantik. Anggun ya, rambut terurai, digelung, apalagi habis dari gelung rambut dipanjangin begitu, gibas-gibas. Main nggak? Makanya Islam itu suruh perempuan pakai jilbab, pakai kerudung. Biar apa? Biar nggak ada tuh hasrat laki-laki melihat keindahan perempuan. Biar nggak begitu. Tapi tetap aja yang namanya hawa nafsu kan. Itu kalau dari depan, iblis tuh ngehiasinnya duduk di kepala, dia dihiasin sama iblis, sehingga orang tuh merasa tertarik melihat dari wajah dari depan. Nah kalau udah jalan ngeliat depan, dia ngebelakangin. Iblis pindah tuh duduknya, duduk di bokongnya perempuan. Sehingga laki-laki itu akan matanya tertuju kepada bokong. Apalagi jalannya begitu, lenggak. Apalagi berisi kan. Begitu berisi, ya Allah. Itu dihias yang iblis tuh. Pagi pakai pakaian celana anjing tuh kan, yang ketat itu. Kalau kita usir dari belakang kan? Kalau kita usir, nikah juga. Ini nggak apa-apa. Terus apalagi pakai celana anjing. Dari belakang kelihatan kan malam minggu, dari depan malam Jumat. Orang nenek-nenek sih. Nenek-nenek. Sana, bokir. Ya Allah, itu iblis sampai begitu kata Imam Mujahid. Maka nasihatnya Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman, jangan kau berjalan di belakang perempuan. Lebih baik kau berjalan di belakang singa dan berjalan di belakang ular yang gede. Lebih baik kau berjalan di belakang singa
daripada kau berjalan di belakang perempuan. Kenapa? Karena lebih berbahaya kau berjalan di belakang perempuan. Kau tak akan bisa lari ketika kau sudah tertuju mata engkau dengan apa itu tadi namanya? Yaitu Gitu dah. gak bakal bisa menghindar. Kita udah melihat nih, mau menghindar pasti ngeliat lagi. Mau istighfar berkali-kali pasti ketemu lagi. Kecuali itu perempuan udah hilang. Jadi lebih berbahaya itu. Kalau ente di belakang singa berjalan, tuh singa lama nolehnya. Kalaupun noleh ente bisa kabur gitu. Ente bisa menghindar. Kali ini ente udah nggak bisa menghindar. Lah kita mau ngeduluin sayang. Bahkan kalau melihat perempuan yang begitu suka usil mulutnya, kita jalan seperti sampingin godain. Kita mengganggu tadi. Yuk. Ada begitu ya. Jadi lebih baik berjalan belakang singa, karena singa bisa kita tundukkan. Ini mah bukan kita yang ditundukin sama perempuan, kitanya yang tunduk. Bukan kita nundukin perempuan, kitanya yang ditundukin sama dia. Kalau singa bisa kita tundukin, kalau perempuan bisa kita tundukin. Yang ada kita yang tunduk sama dia. Bisa ditundukin juga. Ya. Singa, sekarang udah bantu. Ya, coba ya kan. Kita lagi marah. Dipakai daster aja udah gitu udah kira nggak jadi kita marah ini. Kalah dah kita udah. Tanya hati-hati. Kecuali kita memang sudah kuat imannya, sudah kuat imannya deh. Boleh coba ya? Boleh coba, tapi tetap aja. Karena dulu, kalau nggak salah saya pernah cerita, ada kiai di Jawa tuh, habis ceramah mau ceramah lagi. Di tengah jalan kalau bahasa kita lewat tuh parung tuh, jalan parung kan banyak pembangku tuh, disetopin. Emang kebetulan tuh kiai pensinya ditaruh, nggak dipakai, gitu. Stopin, Pak mampir Pak. Berhenti, emang berhenti tuh kiai, berhenti. Kenapa Neng? Ini Pak, pas dilihat apa namanya, nyari penglaris Pak. Gitu. Pas modal itu kan ada kita tuh, Pak Ustadz nyari berkahnya dia Pak Ustadz. Nah, akhirnya kata nih kiai, sudah kalau kamu mau ikut saya. Emang mana udah ikut aja. Pas sudah ikut dibawa ke tempat ceramah sama tuh kiai. Dibawa ke tempat ceramah sama tuh kiai. Dibawa ke tempat ceramah. Akhirnya disangkanya kan bini mudanya kiai, nggak pakai kerudung, dikasih kerudung sama jemaah, kasih kerudung. Sudah itu, dia lebih kagetnya diminta doa. Lah perempuan begitu suruh minta doa bingung. Gue doa apa? Ini gue termalam kerjaan ini. Doa apa ini? Akhirnya cuma doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia doa begitu. Habis itunya tobat. Dia nangis di situ, ya Allah. Segini dimuliakan saya berdosa sama orang-orang diminta doa. Tobat. Tuh kalau bisa begitu nggak apa-apa. Sawah. Belajar ya guys. Dari. Kalau bisa begitu nggak apa-apa. Coba habis itu perkara soalnya. Kan rame tuh. Kan namanya lagi dibawa ke tempat itu rame dipoto. Kalau bini kita kan perah gitu. Coba jangan diparuh dulu sama-sama. Ya luar lainnya gitu. Kan repot jadi. Itu godaan perempuan ya, itu godaan.
Terlebih di zaman sekarang kan begitu ya. Terlebih di zaman sekarang. Ya dunia hal seperti itu sudah lumrah. Itu udah nggak bisa menghindari mata kita. Dari hal-hal yang begitu udah nggak bisa menghindari. Di kerjaan kita, mau di jalanan, udah nggak bisa menghindari. Kenapa? Karena memang gaya pakaiannya udah sekarang udah macam-macam, udah dirusak gitu. Cara pikir orang-orang kita udah dirusak oleh orang-orang kapitalis, sudah dirusak. Karena kalau mau merusak Islam, mereka nggak bisa. Dengan cara perang mereka nggak bisa, perang fisik nggak bakal bisa. Menghancurkan Islam dengan secara fisik mereka nggak bakal bisa. Kenapa? Kekuatan Islam itu solid. Sekali satu komando Allahu Akbar turun semua. Itu Islam. Maka orang-orang orientalis, orang-orang kapitalis itu menghancurkan dari segi pemikiran. Dibikinlah orang dengan gaya modis pakaian macam-macam yang mengatasnamakan syariah, syar'i, padahal tidak. Hijab syar'i, padahal tidak mewakili itu. Itu cuma bikin aja orang tertahu. Jadi di sana secara pemikiran dirusak, generasinya itu dirusak. Maka yang dirusak dari mulai generasinya. Kenapa yang dirusak generasi? Orang tuamu udah nggak mempan. Nenek-nenek coba suruh pakai legging mana? Gitu. Makanya yang dirusak dari generasi, dari yang muda secara pakaian biar kita tuh memandang semua seakan-akan udah lumrah gitu. Udah lumrah dengan pakaian-pakaian begitu. Ya akhirnya kita yang laki-laki bisa lalu lu pakaian begitu, perempuan lu nggak mau ngeliat itu. Makanya kan main salah-salah. Maka jangan kita berjalan di belakang perempuan, kata Nabi Daud. Jangan. Lebih baik kita berjalan di belakang singa dan ular yang besar. Lebih baik kita berjalan di belakang daripada kita berjalan di belakang perempuan. Kemudian Nabi Yahya memberikan pesan pada kita, yang mana Nabi Yahya ini Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura. Jadi Nabi Yahya ini terakhir itu hasura, ay makna mani'an yang bisa. Jadi Nabi Yahya itu terlindungi dari urusan-urusan perkara-perkara perempuan. Itu Nabi Yahya. Artinya nggak ada daya tarik hawa nafsu kepada perempuan yang lain, tuh nggak ada. Itu Nabi Yahya. Udah punya bini ya udah, tapi nggak ada daya tarik. Nggak ada daya tarik. Kalau kita pun sama, kalau ditanya nih, ente ditanya sama bini ente, bang, demen sama saya, demen apanya sih bang? Demen karena apanya? Ente jawab apa? Pasti bingung jawaban, dari akhir jawaban asal. Abang demen sama saya karena apa? Coba jawab. Pasti bingung jawab. Pasti jawabannya macam-macam tuh, yang membuat dia senang. Pasti macam-macam, coba. Mau dibilang demen karena muka, demen karena fisik,
Kalian lagi puasa. Maka jawaban yang enak tuh abang demen amannya karena ada perintah al-hubbu fillah, cinta dalam nikah, dalam naungan Allah. Cinta abang karena abang cinta amannya bukan abang cinta ama fisiknya, bukan ama kecantikannya. Abang gak mandang itu. Kalau bicara cantik masih banyak perempuan yang cantik di luar sana nih. Cuma dia kagak bawa mama. Cuma yang doang. Masalahnya. Jangan lebih semok, lebih montok, banyak di luar sana. Abang cinta mana benar-benar karena Allah, benar pengen kita menggapai ridhonya Allah bersama mengarungi rumah tangga sampai kita ke surga bersama. Ini abang nih. Assalamualaikum. Saya. Iya lagi. Allah tadi. Kata Nabi Yahya, ditanya sama orang, apa sih Nabi Yahya awalnya zina itu terjadi karena apa? Kata Nabi Yahya, an-nadharu, karena memandang. Karena memandang. Awalnya memandang, kemudian nadhrah timbul, apa Mare? Apa? Nadhrah, terus timbul apa? Timbul pemikiran ya. Habis itu timbul hasrat, ada keinginan, timbul syahwat, timbul maksiat. Awalnya mandang, ya kayak tadi awalnya mandang. Yang cerita Barseso itu, yang habis dia nanggak minuman kemudian melihat perempuan, itu memandang awalnya, melihat perempuan ngontok saya mau kuda, habis dihajar sama Barseso. Makanya memandang itu bahaya. Awalnya memandang, karena memandang maka terjadi itu yang namanya zina. Kan dari mata turun ke hati, bukan turun ke bawah itu. Ya, pakai hati. Awalnya memandang, kan memandang akhirnya timbul hasrat, nggak berasa tegangan udah naik, ya bang, tegangan udah naik tuh nggak berasa, udah sesek tuh celana. Kalau keluar itu awalnya memandang, maka bahaya. Lah kita udah punya bini enak, ada begitu kita langsung pulang dapat yang belum punya bini. Jarak bos. Jarak gimana mau pulang? Oh iya ya. Iya ada aja itu. Di jalan ya. Kasus kan kasus. Nikah lagi. Awalnya memandang, habis memandang baru ada angan-angan kata Nabi Yahya, baru ada angan-angan. Angan-angan tuh, ya kan? Apa bahasanya? Habis memandang, ngayal tuh kita, ngayal, jalan-jalan tuh pikirannya kemana-mana, ya kan? Saya jangan sering-sering lari pagi ke tempat begitu, Bang. Ya, lari pagi kan pakaian begitu semua. Hah? Yang diri kan repot. Kenapa? Karena awal dari mata itu memandang kepada hal yang seperti itu, termasuk zina mata, dan zina mata itu paling besarnya daripada dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil itu yang paling besarnya, urutan pertamanya zina mata. Sehingga kenapa dikatakan seperti itu? Karena zina mata itu akan menyampaikan kepada dosa besar.
akan menyampaikan kepada dosa besar. Dosa besarnya apa? Yaitu zina kemaluan. Itu zina kemaluan. Orang awalnya kelihatan cantik bener, saya mau bener, cari nomor teleponnya, diajak kenalan. Kalau dia ada tujuan baik buat nikah, bagus. Tapi kalau nggak ada tujuan buat nikah, cuman buat kesenangan sesaat, itu zina kemaluan. Zina. Tapi kita orang ngaji, insya Allah ya, bisa ngejaga itu. Walaupun ngelihat teman tapi bisa ngejaga lagi. Nggak nyampe ya. Nanti siapa yang kasih tahu yang mana nggak boleh. Iya. Orang yang nggak bisa ngejaga pandangannya, maka dia nggak bakal bisa ngejaga kemaluannya. Nggak bisa ngejaga kemaluan. Orang yang nggak mampu menjaga penglihatannya, maka dia juga tidak akan mampu menjaga kemaluan dia. Ya Bang Lukman ya, di rumah sakit. Ya itu makanya guru. Ya. Jangan sebelumnya. Di anna asal bala kullahu minan nazar. Karena sungguhnya asal bencana itu semuanya dari memandang. Awal bala itu semuanya asalnya itu dari memandang. Semuanya, semua bala itu awal dari memandang. Mau berantem kayak mau apa ke awal memandang, melihat. Hati-hati jaga baiknya, menjaga kita memandang, sampai yang mata kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena ketika kita memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, tentu ada konsekuensi. Kita orang ngaji yang banyak menghilangkan ilmu yang kita dapat dari pengajian karena seringnya kita memandang hal yang diharamkan. Jadi perlahan tidak pengetahuannya, jadi agak lupa. Yang ada hasad makin tinggi. Dan iklan begitu. Baru ngomongin. Ini yang buka itu. Akan kondom. Iya. Oh iya. Ini mau bukanya ada iklan. Allah kali, oleh kau tahu lah. Sekarang mau buka iklannya. Udah ya. Ikut pakai tarik. Hati-hati dengan memandang. Jaga pandangan kita, jaga mata kita, sehingga tidak terjadi bencana dalam diri, tidak terjadi bencana dalam rumah tangga. Kita lagi jalanan begini kita memandang yang lain, kita bang mata jaga bang. Pandang aja bini kita, cantiknya bini kita, indahnya bini kita. Udah.